Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang bernorma. Dalam surat Al-Qamar, ayat 49, Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Mulai dari hujan turun, itu ada ukurannya tuh, mungkin 1000 ml, 1 liter atau berapa liter atau nggak tahu deh. Itu hanya Allah yang tahu ya. Terus mulai dari berapa beratnya janin saat di kandungan ibu, itu juga sudah diatur sama Allah menurut ukurannya. Nah, tadi kan kita ngomongin ukuran nih, yang biasanya kalau panjang itu diukur oleh penggaris, meteran, mikrometer sekrup, dan kawan-kawannya. Ternyata dalam analis fungsional yang akan kita pelajari ini adalah ruang-ruang yang memiliki ukuran tertentu. Jadi kalau misalkan di garis bilangan real nantinya akan ada ukurannya, yaitu ya 3 satuan ini berarti panjangnya dari jaraknya dari 0 adalah 3 satuan seperti itu. 6 artinya panjang dari sini ke sini itu adalah 6 satuan. 8 itu artinya panjang dari sini ke sini 8 satuan dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Namun sebelum itu ada beberapa hal lain yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ruang vektor. Ayo lo, masih ingat nggak? Ini ada di struktur aljabar. Ada di aljabar linier juga. Lalu kita akan belajar mengenai ruang banah. Sepertinya ini istilah baru ya. Kemudian sifat-sifat ruang bernorma. Nah, ruang bernorma apaan juga? Terakhir adalah latihan-latihan sebagai nutrisi otak kalian. Oke, yang pertama adalah ruang vektor. Ruang vektor sendiri sebenarnya adalah ruang yang dilengkapi dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Tapi seperti apa detailnya? Ini dia. Ruang vektor. Di sini biasanya ruang vektor itu atas lapangan K ya. Jadi bukan lapangan bola, tapi lapangan K. Nah, ruang ini berupa himpunan tak kosong. Sebut saja namanya X. Dengan elemen-elemen, yaitu X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Setiap elemennya ini disebut sebagai vektor. Namanya juga ruang vektor ya, isinya ya vektor-vektor gitu kan. Yang dilengkapi dengan penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar. Maksudnya penjumlahan vektor itu adalah seperti ini. Jadi untuk setiap X, Y, Z, yang setiap elemen di X saja ya, dan skalar alfa, beta, di mana skalarnya ini sebenarnya itu bisa terdiri atas skalar bilangan real, atau atas lapangan real ya, dan skalarnya bisa berupa bilangan kompleks yang biasa kita sebut sebagai lapangan kompleks. Nah, penjumlahannya harus memenuhi sifat-sifat 1, 2, 3, 4, yaitu sifat yang pertama adalah komutatif, yaitu X plus Y sama dengan Y plus X, atau bisa kita bilang bisa ditukar ya isinya ya. Berikutnya adalah asosiatif, yaitu perpindahan kurung aja sih, dari Y plus Z jadi X plus Y. Kemudian ada unsur identitas di penjumlahan, yaitu unsur 0. Jadi ruang ini, himpunan ini tuh harus memuat 0, sehingga vektor apapun, kalau ditambahkan dengan 0, hasilnya merupakan vektor tadi. Ini 0 ini disebut vektor 0 ya. Berikutnya ada inverse vektor. Jadi kalau misalkan kita punya sembarang vektor X, maka nanti akan ada inverse vektornya. Sehingga jika vektor awal ditambah dengan inverse-nya, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, ini tadi yang 1-4 ini disebut sebagai penjumlahan vektor ya. Sementara 4 berikutnya disebut sebagai perkalian vektor. Perkalian dengan skalar. Nah, yang perkalian dengan skalar ini harus memenuhi 4 sifat juga. Yang pertama, sifat asosiatif juga. Tapi ini yang dipindah kurungnya adalah dari perkalian skalar dengan vektor menjadi skalar-skalar ya. Kemudian ada unsur identitas perkalian, yaitu 1. Berikutnya harus memenuhi sifat distributif. Jadi 2 ini adalah sifat distributif ya. Jika suatu himpunan memenuhi
ke 8 sifat ini, maka himpunan ini disebut sebagai ruang vektor. Contohnya adalah Rn, Cn, Cab, dan L2. Masih ingat nggak? Jadi, definisinya ya, kalau mana definisi yang Rn sama seperti sebelumnya, penjumlahan vektornya didefinisikan sebagai X plus Y ini sama dengan, misalkan X-nya isinya adalah Si1, Si2, Si3, dan seterusnya ya. Ini nanti, ini Y-nya misalkan adalah eta 1, eta 2, dan seterusnya, maka penjumlahannya berlaku seperti ini. Sementara perkalian dengan skalarnya, yaitu alfa X, itu definisikan sebagai alfa Si1, alfa Si2, dan seterusnya, sampai alfa Cn ya. Hal yang serupa juga berlaku untuk Cn. Sementara untuk Cab, yaitu himpunan fungsi-fungsi kontinu di AB, penjumlahan vektornya didefinisikan sebagai X plus Y. T ini sama dengan penjumlahan fungsi biasa ya, Xt plus Yt. Sementara perkalian dengan skalarnya, Axt ini sama dengan alfa Xt itu sama dengan alfa dikalikan Xt. Tuh. L2 yang merupakan himpunan barisan-barisan yang memenuhi metrik ya seperti itu, yang coba kalian ingat-ingat lagi. Kalau tidak ingat ya silakan dilihat video-video saya sebelumnya. Nah, ini tuh penjumlahan vektornya didefinisikan sebagai Si1, Si2, dan seterusnya di barisan ya, barisan X, ditambah barisan Y-nya eta 1, eta 2, dan seterusnya. Si1 ditambah eta 1, Si2 ditambah eta 2, dan seterusnya. Untuk perkalian skalarnya, serupa dengan itu, yaitu alfa dikalikan Si1, Si2, dan seterusnya, ini sama dengan barisan baru, yaitu alfa Si1, alfa Si2, dan seterusnya. Kemudian ada istilah-istilah baru yang mungkin sudah pernah kalian pelajari sebenarnya di aljabar, tapi saya ulas kembali. Pertama ada subruang vektor, yaitu sebenarnya ya himpunan bagian aja sih, himpunan bagian dari X, dari himpunan asalnya. Jadi kalau misalnya kita punya X ini adalah ruang vektor, kita ambil Y-nya, yaitu himpunan bagiannya, dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini didefinisikan sama seperti yang ada pada X. Gitu. Lalu ada kombinasi linear, ya intinya adalah elemen-elemen di X, jadi X1, X2, sampai Xn ini adalah anggota dari X ya, X besar. Nah ini dikalikan dengan skalar terus dijumlahkan, itu jadi namanya kombinasi linear. Berikutnya saya punya span atau membangun. Jadi apabila saya punya X, ruang vektor ya, sebuah ruang vektor X, lalu ada M yang merupakan subset dari X. Lalu subset ini, dari subset ini, jadi kan ada vektor-vektornya nih. Misalkan X1 sampai X6 aja gitu ya. M ini isinya misalkan cuma X1 sampai X6. Nah, dari X1 sampai X6 ini kita buat kombinasi-kombinasi linearnya. Misalkan 1, X1, 2, X2 sampai 6X6 misalkan. Lalu dibuat lagi 1X1 tambah 1X2 tambah 2 tambah 6X1 1X1 dan seterusnya, pokoknya dibuat kombinasi linearnya. Lalu semua kombinasi linearnya ini saya gabungkan menjadi suatu himpunan baru, maka himpunan baru ini disebut sebagai span dari M. Karena ini pakai M ya, ini pakai M, maka di sini disebut sebagai span M, atau maknanya adalah himpunan baru yang terbuat yang berupa kombinasi linear dari semua vektor pada suatu himpunan. Di sini suatu himpunannya ini adalah M. Selanjutnya ada bergantung linear. Jika tadi saya punya kombinasi linearnya ini, suatu kombinasi linear,
suatu kombinasi linear A1 sampai alfa 1 x1 hingga alfa n xn ini bernilai 0, dan ternyata yang memenuhi ini itu tidak hanya alfa 1, alfa 2 sampai alfa n yang bernilai 0. Jadi bisa saja alfa 2 sampai alfa n ini nilainya 0 semua, tapi alfa 1-nya 1, maka dia disebut sebagai bergantung linear. Namun apabila bentuk yang ini, hanya dipenuhi oleh semua alfanya itu bernilai 0, maka himpunan x1, x2, x3 sampai xn ini disebut sebagai himpunan yang tidak bergantung linear. Jadi kalau misalkan ini bisa bernilai alfanya tidak hanya 0 semua, maka dia disebut himpunan yang bergantung linear ya. Tapi kalau bergantung linear atau BBL. Tapi kalau misalkan dia hanya berlaku jika semua koefisiennya bernilai 0, maka dia disebut sebagai tidak bergantung linear. Berikutnya, tadi kan kita punya himpunan ini disebut himpunan yang tidak bergantung linear ya. Nah, kalau berarti kan isinya cuma ini saja. Tapi kalau misalkan saya punya himpunan tersendiri, misalkan M, nah M ini disebut sebagai himpunan yang tidak bergantung linear jika setiap himpunan bagiannya yang berhingga dan tak kosong itu bebas linear. Jadi, misalkan M tadi isinya adalah X1 sampai X9 gitu ya. Nah, X1 sampai himpunan M ini disebut tidak BBL, tidak bergantung linear, jika himpunan, misalkan X1 saja, jelas dia tidak bergantung linear. Lalu ada X1, X2, nah ini juga tidak bergantung linear. Lalu himpunan X1 sampai X6 juga tidak bergantung linear. Lalu X7 sampai X9 misalkan, ini juga tidak bergantung linear. Nah, jika berlaku demikian, maka M ini dikatakan sebagai himpunan yang tidak bergantung linear. Bedanya sama ini kita punya himpunan ini yang tidak bergantung linear. Nah, kalau bedanya yang ini M-nya. M-nya ini yang tidak bergantung linear. Jadi ini cuma sebagian kecil dari suatu himpunan saja. Ini adalah himpunan gedenya gitu loh, yang memuat banyak X. Selanjutnya ada dimensi. Jadi suatu ruang vektor X dikatakan berdimensi hingga, ditulis dimensi X sama dengan N, jika ada N ini, yaitu N-nya adalah bilangan asli ya, sehingga X itu memuat himpunan tidak bebas linear yang beranggotakan N vektor. Jadi kalau misalkan, ini contohnya aja ya, di R3, saya punya R3, selama ini yang kita tahu R3 ini dimensinya 3 karena di sini pangkatnya 3 ya. Tapi dalam hal ini, yang kita pelajari ini tidak semata-mata karena pangkatnya 3, melainkan karena di R3 ini kan isinya ada banyak vektor tuh. Ada vektor 1, 0, 0, ada vektor 2, 0, 1, ada vektor 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, di sini tuh setidaknya ada sebuah himpunan, anggaplah B, di mana himpunan ini tuh memuat maksimal 3 vektor yang tidak bebas linear. Gampangnya adalah vektor 1, 0, 0, lalu 0, 1, 0, dan vektor 0, 0, 1. Nah, ketiga vektor ini tentu tidak bebas linear. Kalau tidak percaya, Anda bisa mengecek sendiri. Karena jumlah maksimum dari vektor yang tidak bebas linear dalam R3 itu ada sebanyak 3, ini ada vektor pertama, vektor kedua, dan vektor 3, maka ditulislah dimensi dari R3 itu adalah 3. Ya, dimensi dari R3. Nah, kalau misalkan kita masukkan yang namanya basis ya, nanti ini B ini disebut sebagai himpunan basis ini. Himpunan basis atau Hamel basis.
Hamel basis. Jika jumlah maksimum dari vektor-vektor yang tidak bebas linear dalam suatu ruangan itu adalah, ini n ya, sebanyak n misalkan. Kalau di sini ada 3, maka jika saya tambahkan satu vektor lagi, misalkan vektor 2, 1, 0, saya masukkan ke sini, maka himpunan B ini menjadi himpunan yang bergantung linear. Vektor 1, 0, 0, di sini 1, 0, 0 itu ada vektor ini ya. Kemudian vektor 0, 1, 0, J, dan vektor 0, 0, 1, di sini biasanya di tempat lain tulisnya sebagai E1, di sini E2, di sini ada E3 gitu ya. Nah, vektor-vektor E1, E2, E3 atau di sini IJK ini sebenarnya adalah dan juga kita sebut sebagai basis pada ruang vektor X. Dalam hal ini adalah basis pada R3. Gitu. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai basis kanonik. Perlu Anda ketahui bahwa setiap vektor pada R3 ini, di sini vektor A, itu merupakan kombinasi linear dari basis-basis E1, E2, E3. Dalam hal ini, Anda dapat melihat vektor A yang hitam ini, itu dapat ditulis sebagai AX, I, plus AY, J, plus AZ, K. Ini ya, AX kalikan I, AY kalikan J, dan AZ kalikan K. Nah, di sini AX, AY, sama AK-nya ini adalah koefisien dari vektor-vektor basisnya. Jika suatu ruang vektor itu merupakan subset dari ruang vektor yang lainnya, maka dimensi dari ruang vektor yang kecil yang merupakan subset atau hubungan bagian itu pasti akan kurang dari dimensi dari vektor yang besar. Pembuktiannya Anda dapat melihat di buku referensi utama Teorema 2.1.8. Ini tugas kalian, yaitu latihan soal di buku referensi utama, buku basic ya, yang berjudul Introductory Functional Analysis with Application. Latihan soal 2.1 nomor 5 dan nomor 10. Silakan dicek sendiri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ruang Banach, yaitu ruang bernorma atau ruang dengan norma yang memiliki sifat lengkap. Tapi sebelum itu kita ngomongin dulu ruang bernorma. Jadi ruang bernorma ini mirip sama ruang vektor yang kemarin, ruang metrik yang kemarin. Jadi kalau misalkan kita kemarin punya X-nya adalah definisi metrik ya, X-nya itu adalah himpunan tak kosong, di sini juga sama, X-nya harus menggunakan himpunan tak kosong. Tapi dalam hal ini X-nya adalah ruang vektor atas lapangan K. Lalu kita punya suatu fungsi norm. Kalau kemarin X cross X ya, sekarang cukup X saja. Menuju R, bilangan real, yang memenuhi persyaratan N1 hingga N4. Ini mirip dengan yang kemarin. Kemarin kan pakai dua elemen ya, X dan Y. Sekarang cukup satu elemen saja, cukup satu vektor saja. Nah, kalau sudah memenuhi ini, maka X dilengkapi dengan norm ini akan disebut sebagai X saja, disebut dengan ruang bernorma. Nah, ternyata metrik itu sebagian besar bisa diinduksi dari norma. Jadi ini kalau misalkan bisa memenuhi bentuk ini, maka D-nya disebut sebagai metrik yang diinduksi dari norm. Di sini saya sebut fungsi ini disebut sebagai norm ya. Atau terkadang ada juga yang menyebutnya sebagai norma. Dalam PowerPoint ini dan kedepannya insya Allah saya akan menyebutnya sebagai norm saja. Sementara ruang Banach itu adalah ruang bernorma yang lengkap. Ingat definisi lengkap kemarin, yaitu untuk setiap barisan kunci di X, N-nya ini harus konvergen ke X, di mana X-nya ini ada di X besar juga. Contoh ruang Banach adalah Rn, Cn dengan norm mirip dengan yang kemarin ya di metrik, yaitu
akar dari C1 kalau di X ya, kuadrat plus C2 kuadrat plus dan seterusnya sampai Cn kuadrat. Cn juga suka. Untuk LP-nya normnya adalah sigma C G pangkat P pangkat per P lagi untuk J-nya 1 sampai tak hingga. Di sini dapat kita cek bahwa ternyata DXY pada Rn itu adalah akar dari C1 minus eta 1 kuadrat plus dan seterusnya ya sampai Cn min eta n kuadrat. Dan ini memang sama dengan norm dari X minus Y. Hal yang serupa juga berlaku untuk yang LP. Ternyata DXY ini adalah norm dari X dikurangi Y. Untuk CAB, normnya adalah X sama dengan norm dari X adalah maksimum untuk T yang ada di AB dari XT. Nilai mutlak XT ya. Sementara untuk L tak hingga, normnya adalah supremum dari CJ untuk J-nya dari 1 sampai tak hingga ya. Kalau Anda ingat-ingat, ini keempat baik CAB ini maupun tak hingga juga akan sama. DXY-nya, metriknya itu akan sama dengan norm dari X dikurangi Y. Bagaimana dengan ruang metrik yang tidak lengkap? Jadinya bukan ruang banyak. Tapi contohnya adalah ini. C01 dengan norm integral dari 0 sampai 1 dari XT dt. Nilai mutlak XT dt ini ada di 1.5 ya. Dan pembuktiannya ada di 1.6 step 2. Jadi yang lainnya adalah CAB. Tetap ya, ini 01, ini pakai AB. Cuma di sini pakai kuadrat. Kalau di sini hanya nilai mutlak saja, yang di sini menggunakan kuadrat dan pangkat setengah. Ini juga bukan merupakan ruang metrik yang lengkap ya. Kalau yang ini kemarin sudah kita cekkan, yang pertamanya seperti ini, kemudian begini, lama-lama menjadi begini, ini. Yang dimana ini bukan anggapan dari fungsi kontinu di 01 ya. Hal yang serupa juga berlaku untuk ini. Tapi ternyata kalau kemarin di 1.6 itu kita sudah mempelajari bahwa ruang metrik yang tidak lengkap tidak dapat dilengkapi menjadi ruang metrik baru. Hal yang sama juga berlaku untuk ruang bernorma. Ternyata fungsi-fungsi ruang fungsi ini, ruang fungsi kontinu yang tidak lengkap ini dapat dilengkapi menjadi ruang baru yaitu LP atau ruang Lebesgue. Dalam hal ini sebenarnya adalah LPAB ya. Jadi ruang Lebesgue akan apabila Anda sudah pernah mengambil materi teori ukuran, mungkin Anda bisa memahaminya dengan baik. Jika tidak, saya beritahu saja ini disebut sebagai ruang Lebesgue atau ruang LP saja, yaitu ruang banyak yang berisi fungsi-fungsi bilangan Dil yang tertentu. Jadi isinya itu mirip dengan CAB dengan integral dengan normnya itu seperti ini, integral ini. Tapi integral ini adalah integral Lebesgue. Integral Lebesgue itu untuk belajar integral Lebesgue itu perlu mempelajari fungsi terukur, hubungan terukur dan seterusnya. Jadi kalau di ruang Lebesgue, fungsi yang seperti kemarin yang dari sini 0 kemudian ini menjadi fungsi yang bisa diintegralkan. Jadi kita bisa mencari nilai integralnya sehingga fungsi ini pun memiliki norm. Tapi tidak semua metrik ternyata bisa diinduksi dari norm. Contohnya adalah S. S itu apa? Coba Anda ingat-ingat kembali atau Anda lihat video-video saya sebelumnya di materi ruang metrik. Dengan metrik seperti ini, ternyata metrik ini tidak bisa diinduksi dari norm. Tapi metrik yang bisa diinduksi dari norm pasti memenuhi kelas varian, yaitu yang pertama ini dan yang kedua ini. Ini adalah tugas kalian berikutnya, yaitu dari latihan soal 2 itu 2.
Silakan dibuka sendiri. Pada buku referensi utama nomor 6 dan nomor 15. Selamat mengerjakan. Satu kalimat dari saya. Seperti norm dan dua metrik, seperti pemintal benang dan penjahit, kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hargailah orang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.